Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya warga Jabar? Bertemu lagi dengan saya Indra Jaya. Baik, sudah lama kita tidak bertemu dan selamat menunaikan ibadah puasa sebelumnya. Di pembahasan kali ini kita akan membahas satu hal yang benar-benar sekarang sedang viral di Indonesia ya, bahkan di dunia. Karena Indonesia disebut atau dinyatakan gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 yang harusnya digelar pada bulan Mei. Nah, di segmen kali ini saya ditemani teman saya, saudara saya, Bapak Wiwit Kurniawan. Apa kabarnya, Pak Wiwit? Alhamdulillah baik ya. Nah, Pak Wiwit ini salah seorang pengamat sepak bola juga ya, bahkan bukan cuma di daerah tapi juga di lingkup nasional, bahkan salah satu atau mantan pemain sepak bola juga. Betul nggak? Betul, dulu pernah main bareng sama Kang Indra di PSUP ya, sekitar tahun 2009 sampai 2012 kayaknya Indra ya, betul ya? Ya, betul ya. Terus mengikuti perkembangan sepak bola nasional, juga sering aktif juga di media-media sosial, dan sekarang kita bahas tentang gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia usia 20 ini ya. Menurut Kang Wiwit nih, kenapa bisa gagal gitu? Atau kita lihat dari sudut pandang dunia sepak bola aja dulu lah. Apa yang membuat Indonesia gagal, terus kerugian yang diterima Indonesia itu apa? Oke, terima kasih ya. Kegagalan Indonesia menjadi host Piala Dunia itu membuat pecinta sepak bola Indonesia, khususnya kita ya sebagai supporter atau penonton layar kaca itu penikmat lah ya tentunya kecewa. Kalau kita mau jujur pasti kecewa ya, tetapi kekecewaan itu kan tidak harus terlalu mendalam. Kita harus mengambil hikmahnya ke depannya, dan kegagalan Indonesia menjadi host Piala Dunia Under 20 itu sebenarnya memang banyak aspek, tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Khususnya di bidang olahraga ya. Negara yang menjadi host Piala Dunia itu pertama harus siap dari segi infrastruktur ya, jadi stadion, venue-venue pertandingan, venue-venue latihan, terus juga infrastruktur jalan menuju ke stadion tersebut semua harus dibenahi di situ. Dan ada hotel. Penginapan ya. Seperti event waktu ada MotoGP itu, event olahraga di Lombok, semua hotel sold out. Nah, itu memang salah satu faktor penunjang ya, kayak hotel nggak bisa dipisahkan dengan event olahraga, karena pasti event sebesar ini, Piala Dunia Under 20 ini pasti akan mengundang turis asing dari luar negeri. Nah, ya salah satunya itu infrastruktur. Ada selentingan mengatakan bahwa Indonesia belum menyiapkan infrastruktur atau venue-venue pertandingan dengan baik dan sempurna gitu. Ada beberapa venue yang kemarin ditinjau sama FIFA udah dekat dengan waktu hajatnya ini, udah dekat dengan event ini, belum siap. Saya membaca sedikit di media, saya juga apa benar gitu ya, kan negara sebesar ini dengan perencanaan yang sangat matang, tentunya kan kita bidding Piala Dunia kan bukan main-main kan, Dra. Tentunya perencanaannya, terus juga planningnya, persiapannya, segala sesuatunya udah dihitung. Nah, di situ dari segi infrastrukturnya. Terus yang kedua itu dari polemik yang terjadi di supporter itu sendiri. Karena saya membaca dari rilis FIFA, ya kita membaca dari rilis FIFA itu salah satu dari pertimbangan FIFA yang kemarin habis bertemu ya, Gianni Infantino dan juga Ketua PSSI, Erick Thohir, di rilisnya itu mengatakan bahwa salah satu pertimbangan kenapa Indonesia gagal dan digantikan oleh kemungkinan nanti Argentina itu adalah tragedi Kanjuruhan. Ya, jadi sedikit memotong ya, karena sebelum pada saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah, tragedi Kanjuruhan belum terjadi gitu kan. Itu kan, jadi itu menjadi salah satu pertimbangan. Apalagi untuk menjadi tuan rumah, si tuan rumah itu harus bisa menjamin keamanan seluruh peserta yang menjadi peserta Piala Dunia nanti gitu kan. Nah, itu kan tadi sebagian hal ya yang dilihat dari sudut pandang Wiwit. Nah, kerugiannya apa jadinya? Kerugiannya kalau dilihat dari sisi olahraga itu banyak, Bro. Pertama, satu,
grand plan kita akan prestasi timnas itu terhambat. Ya, timnas itu kan memiliki perencanaan yang bertahap. Mungkin pertama membuat timnas yang bagus, terus juara di level ASEAN, tampil di Piala Dunia level tingkat umur, terus bisa tampil di Piala Dunia level senior. Itu yang diharapkan. Makanya kita mendatangkan jauh-jauh pelatih berkelas dunia Sintayong itu ya karena arahnya ke sana. Bukan untuk ikut event ya, kita cukup puas dengan AFF saja ya, karena ya AFF kan nggak masuk kalender FIFA juga kan. Kalau kita masuk ikut Piala Dunia, AFC nanti itu mempengaruhi koefisien dari ranking FIFA kita. Nah, salah satu kerugiannya ketika kita tidak ikut itu, perencanaannya pasti nanti akan dirombak ulang lagi. Bagaimana baiknya? Terus yang kedua, kemungkinan kita bisa di-ban oleh FIFA. Nah, itu kerugiannya juga nggak cuma pelaku sepak bola saja, tapi semua orang yang berkecimpung di dunia olahraga khusus sepak bola, mulai dari pemain, pelatih, bahkan official atau ada dokter tim, kitman segala macem, dan juga kalau mau lebih luas lagi pedagang kaki lima, mereka itu dirugikan. Terus dari ekonomi ya, olahraga itu kan juga kait eratnya dengan bisnis. Saya baca kemarin bahwa ternyata Indonesia itu, negara kita ini udah bekerja sama dengan UMKM untuk membuat merchandise olahraga, merchandise Piala Dunia. Iya. Nah, ketika gagal ini mau dijual di mana gitu ya? Boneka Bacuyanya itu yang gambar badak itu. Seperti itu. Jadi kan kalau SEA Games dulu tuan rumah Komodo ya, Modo-Modi. Nah, kalau Piala Dunia kemarin itu apa? Bacuya. Badak bercula satu ya, dari sini, dari Jawa Barat, dari ujung kulon ya. Dari sini dari karunya badak sebenarnya padahal bonekanya udah dibikin ya. Nah, belum lagi kan dari segi apa ya, waktu kemudian yang dikorbankan kan. Indonesia udah menjalani tesnya berapa lama, cukup lama. Betul. Bahkan Mas Dol sampai bersitegang dengan STY masalah tesnya jangka panjang ini. Terus juga klub-klub liga juga banyak menjadi korban ya. Persib kan menjadi Persib Bogor sekarang. Bukan Persib Bandung, Persib Bogor. Awai rasa home. Home rasa awai, sorry. Home rasa awai. Jadi kan berapa nggak pernah nginep juga Persib kalau mau tanding, berangkat di hari H pertandingan. Ya, kita kembali lagi ke kerugian Piala Dunia ya, gagalnya Piala Dunia. Jadi menurut banyak pihak, banyak kalangan, banyak ahli, bahwa seharusnya politik itu nggak masuk ke ranah sepak bola. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang ya pisahkan politik dan sepak bola. Tapi beberapa orang politik lah kan sekarang mulai bersuara tentang adanya penolakan terhadap Israel. Kan ini salah satunya yang menjadi ramai sekarang adalah penolakan Israel untuk berlaga di Piala Dunia yang Indonesia menjadi tuan rumah. Ya, hubungannya sepak bola dengan politik harusnya kan nggak ada. Harusnya nggak ada, tapi ada. Di mata sepak bola ya, dari sudut pandang sepak bola harusnya nggak ada. Walaupun tetap selalu ada politik dan sepak bola. Tapi ini bukan yang pertama. Ya, wargi Jabar bukan yang pertama Indonesia menolak kedatangan Israel untuk berlaga di partisipasi kejuaraan olahraga ya. Dulu tahun 1962 Asian Games di Jakarta, Indonesia juga pernah menolak Taiwan dan Israel. Hasilnya apa? Indonesia di-ban, disanksi oleh Komite Olimpiade Internasional. Akhirnya Indonesia tidak boleh ikut Olimpiade setelah tahun 62. Akhirnya membuat Ganepo. Nggak salah ya, Ganepo itu yang membuat presiden kita, Insinyur Soekarno. Jadi Ganepo itu dibuat untuk negara-negara baru atau negara-negara yang baru merdeka. Tapi itu zaman dulu, karena zaman dulu Indonesia di dunia terbagi dua kubu lah istilahnya ya. Geopolitiknya beda dengan sekarang. Ya, politiknya. Kalau sekarang misalnya Indonesia menggagalkan atau di-ban misalnya, kan kita belum tahu sanksi FIFA ya ke depannya, misalnya betul. Indonesia nggak boleh berkecimpung di dunia internasional. Ya udah, kita bikin Piala Dunia tandingan. Nah, Piala Dunia tandingan kira-kira ada nggak pesertanya? Paling tetangga Timor Leste. Timor Leste ya. Selandia Baru. Selandia Baru, benar ya, negara-negara kecil lah gitu. Jadi memang pernah terjadi ya hal seperti itu ya dulu. Akhirnya Indonesia memang dikucilkan, tapi
berani ya, dalam artian Indonesia berani ya, apalagi terus setelah itu membuat tandingan lah Ganevo itu. Dan kita dulu punya sosok yang punya memang benar-benar kuat ya, punya power ya di Betul. dunia. Tokoh sentral. Tokoh ya, di dunia, bukan di nasional lagi. Nah sekarang siapa gitu kan? Sosok yang benar-benar dikenal oleh dunia atau yang berani menggebrak dunia selain Bung Karno gitu kan. Jadi yang saya lihat ya, kalau kita lihat akibat misalnya Indonesia benar-benar gagal nanti, ini Israel tetap menjadi peserta. Sedangkan Indonesia bisa menjadi peserta karena syarat menjadi tuan rumah. Kalau kita mengikuti dari awal babak kualifikasi, saya rasa sulit untuk kelompok umur 17, 18, misalnya 20 atau sampai senior, mungkin tahun berapa kita bisa lolos dengan kualifikasi ya. Makanya yang saya sayangkan dari pengamatan kita, dari pengamatan saya sebagai pelaku olahraga, pelaku sepak bola, yang saya sayangkan di itunya gitu. Indonesia tuh kapan bisa berlaga di dunia kalau bukan menjadi tuan rumah? Nah, sekarang udah bisa berlaga menjadi tuan rumah, ada yang bilang digagalkan oleh bangsa sendiri juga gitu kan. Ya, dari segi politik memang seharusnya tidak masuk, tapi pernah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang, politik dan sepak bola dikait-kaitkan. Bahkan kan sekarang yang mau nyalek-nyalek bikin turnamen, ngasih bola partai gitu ya, kan. Karena olahraga itu seksi kalau buat promosi, apalagi di daerah-daerah kan. Olahraga magisnya besar. Daya tariknya kuat banget, Dra. Daya tariknya seksi kuat banget. buat Makanya promosi. kenapa pada saat event ini saja atlet dari Israel dilarang. Padahal kan sebelumnya yang badminton di Jakarta tahun kemarin. ya. Ada atlet Israel kan. Tuh. Ada. Kemudian nanti Di Bali. Nah, habis ini nih ada nih World Beach Game itu ada kontingen Israel juga. Kita lihat ya reaksi masyarakat kita ya yang sekarang menolak Israel berlaga di Piala Dunia, apakah nanti ditolak juga gitu kan? Kalau enggak berarti ada apa di balik ini gitu kan? Apakah ada sesuatu gitu kan? Itu yang kita belum tahu. Saya melihat kemarin debat di TV One ya, ahli agama, ahli sepak bola gitu kan, politik. Ketika mereka debat, nggak akan ada titik temu karena mereka punya pandangan masing-masing, kebenaran masing-masing mereka anggap benar. Dan saya juga lihat ya, kalau lihat dari sudut pandang ini benar, dari sudut pandang ini benar, dari sudut pandang itu benar. Jadi ya kalau menurut saya Indonesia kalau mau tampil di dunia, ini udah kedua kalinya berarti ya Indonesia melakukan penolakan terhadap Israel kan? Iya betul. 1962 dan 2022. Kalau Indonesia mau tampil di level dunia dalam sepak bola, ya udahlah, perbaiki aja sistem pembinaan kita. Kita benar-benar lolos dengan kualifikasi. Karena apa? Kalau kita jadi tuan rumah lagi mengajukan lagi, bakal seperti ini lagi kalau menurut saya. Bakal seperti ini lagi. Apakah kita bisa merubah paradigma mereka yang menolak? Sulit. Ya, kalau menurut saya. Tapi ada satu yang menarik di pernyataan Pak Ridwan Kamil di postingannya yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berbeda atau berseberangan dengan pernyataan pemerintah pusat ya. Karena kita lihat kemarin ya Pak Jokowi itu tadi kan dia minta jangan dicampur adukan, biarkanlah Piala Dunia tetap berjalan gitu kan. Tapi kan ada sebagian daerah yang menolak. Ya pertama Bali kan menolak drawing. Ya makanya bingung di Indonesia tuh kan. Padahal udah menandatangani itu makanya kan. Garansi agreement itu yang 6 kepala daerah itu. Iya, makanya terus kalau nggak salah, nggak tahu benar, nggak tahu nggak, Indonesia kenapa ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia asal Bali menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan ya, daya tarik Bali. Terus kemarin juga ada yang bilang yang paling ramai di dunia itu pemberitaan pada penolakan di Bali gitu kan. Berarti kan Bali benar-benar punya daya tarik yang luar biasa gitu kan. Makanya pada saat penolakan itu ya harusnya kan pernyataan dari pusat ya. Betul. Tapi ini lebih dulu dari pemerintah di bawah pemerintah pusat gitu. Nah, ada lagi ya pandangan dari sisi politik, agama dan sepak bola gitu. Secara hierarki pengambilan keputusan ya, kalau kita lihat di pemerintah memang harus mengikuti atas dulu, Betul. baru bawah.
Jadi kejadian kemarin itu juga membuat halayak ramai itu masyarakat kita tentunya terheran-heran, ini ada apa kok Kompak. iya seperti itu ya, kan bangsa kita udah biasa gitu nah. Kok mendekati event kok terjadi penolakan, padahal ketika menandatangani governance agreement itu mereka sudah menerima. Dan salah satu kenapa waktu bidding itu kita terpilih ya ini dari Zainuddin Amali ya, wakil ketum PSSI itu, bahwa Indonesia bisa mengalahkan waktu itu ada Peru, ada satu lagi Brazil, itu karena yang menjamin keberlangsungan World Cup Under-20 itu di Indonesia secara aman itu bukan hanya Kemenpora dan kepala daerah, tapi presiden langsung. Dan presiden tetap konsisten sampai sekarang kan? Ya, nah ketika udah ada hitam di atas putihnya itu kan pegangan FIFA. FIFA itu kan pasti kan harus ada dasar hukumnya dong. Jadi udah ada pegangan nih. Dia bukan lembaga organisasi abal-abal atau bagaimana. Ketika yang sudah bertanda tangan saja tiba-tiba tidak menyanggupi dan menolak, tentunya itu kan mengecewakan dari pihak FIFA itu sendiri di situ. Betul. Baik lagi ya, saya teringat kemarin obrolan dengan pihak sosok yang religius lah, atau dari pihak agama lah kita sebutnya ya. Tuh Kang, nolak pertama tuh di Bali. Bali mayoritas bukan Islam ya. Tapi mungkin mereka melihat dari sisi kemanusiaan gitu, menolak Israel, bukan cuma dari sudut pandang agama Islam aja gitu kan. Nah, ketika ada pendapat seperti itu ya memang saya terdiam dulu. Ya mungkin gitu kan. Kalau Islam menolak ya wajar, itu Islam kan. Terus ya udah dijelaskan tadi kan di awal kenapa Islam dengan Yahudi seperti apa gitu. Tapi kan ini yang nolak bukan Islam istilahnya gitu kan. Bali misalnya yang mayoritas Hindu ya. Berarti ada sisi kemanusiaan juga yang harus kita perhatikan. Jadi di sini kalau kemarin saya di Instagram memang banyak membela tentang melihat dari sudut pandang sepak bola, tapi saya di hari ini gitu kan melihat dari banyak sudut pandang gitu kan untuk kegagalan ini. Ya, kita mungkin belum resmi ya, FIFA udah resmi belum sih? Hukumannya atau pencabutannya udah resmi? Pencabutan mah udah resmi. Cuman sanksi ya yang kayak sanksi gitu. Itu mengikuti kalau penunjukan host pengganti kayaknya udah deket. Kabar-kabarnya itu Argentina. Iya, Argentina. Karena Argentina nggak lolos ya di Under-20 ini, jadi bisa menggantikan peran Indonesia. Jadi nggak usah ngambil waiting list lah gitu kan. Golden ticket langsung. Golden ticket. Golden ticket. Ya, memang kalau kita lihat dari sudut pandang sepak bola sangat disayangkan. Bahkan kemarin lihat di video Nova Arianto sambil menangis, apalagi anak-anak muda itu momen untuk tampil di Piala Dunia mungkin kapan lagi lah. Berpuluh-puluh tahun lagi kalau memang sepak bola Indonesia masih seperti ini. Ya, karena kita sulit untuk bisa lolos secara kualifikasi ya. Oke lah, itulah salah satu kekecewaan dari sudut pandang sepak bola, terus pandangan dari sepak bola, terus pandangan dari sisi politik, dari sisi keagamaan atau kemanusiaan gitu. Semua udah terjadi, FIFA sudah mencabut, tapi sebagai orang Indonesia gitu kan, suka ada kalimat ambil aja hikmahnya. Betul. Ya. Cokot wa hikmahna lah. Nah, banyak hikmah ya wargi Jabar dari kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini. Menurut Wiwit Kurniawan tetap Milanisti. Facebooknya masih ya? Udah ganti. Lupa password. Jadi hikmahnya apa nih? Oke, hikmahnya ya. Negara kita tuh negara yang heterogen, Dra. Banyak banget asal-usul suku bangsanya, pendapatnya, seperti kata Indra tadi, banyak sekali golongan-golongannya. Hikmahnya, ketika kita mengalami suatu kegagalan ataupun kecewaan, seperti yang Pak Jokowi bilang juga ya, janganlah kita terlalu larut dalam kesedihan, kita ambil hibahnya, kita jalan terus ke depan. Nah, dari kegagalan ini, dari sesuatu yang mungkin dirasa oleh supporter bola itu adalah sebuah kepahitan ya, kekecewaan itu, ya kita mempererat barisan gitu loh. Dari semua elemen yang ada di dalam ranah olahraga, khususnya sepak bola ini, bersatu gitu. Itu Pak Jokowi udah menyatakan kecewa. Udah ada di Twitter tadi malam. Sama kayak ini berarti yang nolak Israel terus kecewa juga. Itu. Terus kan diwawancara, aduh kecewa terus saya jangan tanya saya.
Terus ada yang bilang juga kalau umpamanya kita nggak jadi Piala Dunia kan, kita bisa tetap ikut timnas kita di sana gitu kan. Padahal kita kan nggak lolosnya bukan lewat jalur kualifikasi. Nah itu makanya kan orang-orang nggak tahu gitu kan perjuangan Indonesia. Mungkin saya juga ngobrol ya kemarin. Mungkin memang ada orang yang nggak tahu Indonesia tuh lolos secara otomatis ya. Otomatis. Karena sebagai tuan rumah. Jadi nyangkanya walaupun nanti di Argentina kan Indonesia tetap ikut. Jadi memang sumber daya manusia Indonesia itu yang menyikapi ini itu bukan berbagai ahli itu memang wajar. Gitu. Mereka punya perspektif masing-masing tanpa melihat proses gitu untuk menjadi tuan rumah itu seperti apa gitu. Makanya 5 sampai 10 orang aja bisa berbeda pendapat apalagi ini 240 juta lebih. Jiwa. Kepala gitu kan menyikapi ini. Nah, kembali lagi lah hikmahnya apa? Hikmahnya kita sebenarnya harus ya itu mempererat persatuan kembali, konsolidasi ulang ya. Momennya kan udah ada sebenarnya kalau di sepak bola. Revolusi PSSI, kita udah ganti ketum baru, ibaratnya dengan suasana baru, mungkin dengan harapan baru, dengan sosok yang ya bisa dikatakan profesional lah. Dia mantan presiden Inter Milan lah ya, bukan sosok yang tepat lah. Bukan kaleng-kaleng. Nah, di situ terus juga negara sebagai government sudah memberikan policy atau kebijakan yang mendukung bahwa Indonesia tuh harus maju sepak bolanya ya. Kita dengan dukungan-dukungan dari stakeholder, dari ketum PSSI, juga dari masyarakat luas yang sangat cinta sepak bola Indonesia, ya kita memajukan sepak bola Indonesia lagi lah. Aspeknya segala macamnya diperbaiki, mulai dari pembinaan. Tapi justru banyak yang lesu. Banyak yang lesu. Untuk saat ini. Karena tragedi itu mungkin pasca itu ya. Beda dengan tragedi Kanjuruhan kan mereka benar-benar bersatu, supporter yang berselisih jadi lebih erat kan kayak kemarin Jackmania, Viking jadi lebih dekat karena tragedi itu. Nah ini karena tragedi pembatalan ini justru banyak yang lesu. Bahkan jadi malas nonton bola, malas kalau bukan karena Persib gitu, kalimat-kalimat sakti lah keluar dari teman-teman gitu. Karena mindsetnya juga kalau kita sadar nggak sadar kita tuh diarahkan sama media sosial gitu ya khususnya ya. Kita tuh bersatu, tapi bukan untuk itu kalau di media sosial. Anda tahu sendiri faktor yang menolak kita ini kan pada tahun nanti 2024 gitu kan, itu bersatu banget loh itu loh. Arahnya ke situ malah. Aneh juga sih sebenarnya, tapi ya itu kan emang dinamika rakyat Indonesia seperti itu, masyarakat seperti itu. Ya itu ya, tapi hikmah lainnya ya sarana-sarana olahraga yang tadinya tidak terurus menjadi lebih diperhatikan ya, karena tadinya kan buat Piala Dunia ya bagus, tapi kalau tapi biasa di Indonesia udah pagelarannya beres, maintenance ya, terbengkalai lagi gitu kan. Ya kayak PON lah gitu ya, Porda, Porprov gitu kan. Kita daerah-daerah kita yang menjadi tuan rumah Porprov gitu kan, pasti kan punya gor bagus, punya stadion bagus. Setelah itu ya jangan sebut tempat lah, pasti suka bermasalah zaman sekarang ya. Tapi kan semua orang menyadari lah, kalian bukan di tempat-tempat kita masing-masing juga seperti itu kan. Pada saat ada event ini, membangun hotel, bangun stadion gitu kan, infrastruktur lainnya juga kan menjadi lebih bagus. Tapi setelah itu, nah itu yang menjadi permasalahan. Stadion yang di Kalimantan itu, Batakan itu kan dulu kan itu termasuk bertaraf internasional ya, bagus ya. Cuma kan memang stadion bertaraf internasional, apalagi dengan daya tampung besar, itu kan maintenance-nya juga tinggi. Nah itu PR sebenarnya bagi pemangku kebijakan, bahwa kalau membangun bisa, kenapa mau maintenance nggak bisa? Nah itu yang sebenarnya harus kita perbaiki ke depannya. Kalau nggak salah, Palestina justru pernah manggil pelatih dari Israel. Nah itu kemarin saya baca 3 kali satu orang itu. Si pelatih itu 3 kali ya keluar masuk ya melatih Israel, melatih timnas Israel ya. Jadi bingung. Bahkan Israel pernah meminta Federasi Palestina, sepak bola Palestina meminta FIFA untuk menghukum Israel karena bermain di wilayah Palestina. Tapi di peta dunia kumaha teteh kan
Israel yang Palestina itu masih berebut kekuasaan kan. Betul. Tapi justru Rusia pernah disanksi FIFA karena bermain di wilayah negara lain, asosiasi lain ya, bukan cuma perang melawan Ukraina kemarin ya. Nah itu yang menjadi kita bingung. Bahkan kan Jadi pernyataan dari siapa? Palestina itu Menlu siapa? Dubes Palestina. Kan nggak masalah kan mereka nggak masalah. Oke lah. Wargi Jabar mau berdiri di sudut pandang yang mana gitu kan, karena menurut saya sudut pandang apapun yang tadi kita bahas memang ada benarnya dari sudut pandang masing-masing, tapi kembali lagi kalau saya melihat dari sudut pandang sepak bola harusnya memang ya biarkan aja, karena saya pernah menulis di media sosial, bolehlah kan sena datang heula pada saat Israel main, kita buktikan dengan pembentangan bendera-bendera Palestina di hotelnya, walaupun nanti dapat sanksi juga ya seperti itu, tapi kan setelah pagelaran gitu kan nggak rugi 2 kali gitu kan, nggak rugi di awal gitu kan. Pada saat Israel main kita ke stadion dukung untuk Palestina dibentangkan gitu, dukungan kita buat Palestina gitu kan. Itu lebih elegan seperti di Liga Skotlandia kalau nggak salah ya. Ya, Glasgow Celtic atau Rangers itu. Celtic ya. Kenapa nggak seperti itu? Tapi kan orang kan yang karena tadi kan walaupun bukan di Indonesia, Indonesia tetap jadi peserta gitu. Banyak orang yang nggak tahu bahwa prosesnya itu seperti itu untuk menjadi tuan rumah. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi dalam menerima informasi sehingga pada saat berkomentar ya lebih bijak, tahu tempat, tahu batasan gitu kan. Tapi kembali lagi Indonesia 240 juta jiwa, kita nggak bisa mengarahkan satu-satu atau apa ya, kita nggak bisa, orang bisa satu pendapat dengan kita gitu. Betul, tidak bisa memaksakan kemajemukan, apalagi demokrasi, siapapun boleh berpendapat. Iya betul. Jadi intinya tolong jadi tuan rumah lah, nggak sesuai ngiluan di luar. Jadi tingkatkan prestasinya, biarkan berkompetisi di luar ya. Karena kalau kita jadi tuan rumah lagi, apalagi Israel cuma berapa juta jiwa, mungkin nggak nyampe, tapi bisa punya timnas yang tangguh, itu jadi PR buat kita ya. Kita 240 juta nggak punya timnas yang tangguh, aneh. Irak juga negara konflik, selalu unjuk gigi di level Asia. Tuh, Maroko negara nggak sebesar Indonesia masuk semifinal. Kemarin ngalahin Brazil. Burundi negara miskin bisa nahan imbang Indonesia. Indonesia nahan imbang Burundi atau Burundi nahan imbang Indonesia? Itulah PR ya buat kita semua. Betul, PR yang besar itu. PR yang besar ya. Indonesia negara besar, tapi harusnya bisa besar juga sepak bolanya. Oke, itu dari pembahasan lain lah. Saya tahu jawabannya. Oke, itu aja Wargi Jabar. Terima kasih. Itulah cukup ya pembahasannya. Silakan Wargi Jabar melihat dari sudut pandang mana tentang kisruh yang terjadi akhir-akhir ini. Saya Najaya pamit, Bibit Kurniawan juga pamit. Terima kasih. Semoga puasa kita berkah di Ramadan kali ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.